Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bercerita Beasiswa Unggulan. Hari ini kita bakalan bahas terkait komponen-komponen beasiswa, baik itu di beasiswa unggulan maupun beasiswa-beasiswa lain yang sudah saya rangkum menjadi 8 komponen beasiswa. Tentu di masing-masing beasiswa mungkin ada yang hanya memberikan, kalau di beasiswa unggulan misalkan hanya 3 komponen, atau misalkan bahkan bisa hanya 1 komponen, atau bahkan mungkin bisa juga ada beberapa beasiswa yang memberikan 8 komponen ini. Nah, kita bahas terkait komponen-komponen beasiswa yang sudah saya rangkum menjadi 8 komponen beasiswa yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menjadi penerima beasiswa. Yang pertama yaitu adalah biaya pendidikan. Nah, biasanya biaya pendidikan ini itu diberikan untuk kita membayarkan SPP tiap semester atau UKT tiap semester selama kita menempuh jenjang pendidikan. Misalkan kalau S1 4 tahun atau 8 semester, S2 2 tahun atau 4 semester, dan S3 tentunya 3 tahun 6 semester. Nah, biasanya biaya pendidikan ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ada yang memang beasiswa penuh artinya ditanggung semua, ada juga mungkin yang hanya ditanggung sebagian atau beasiswa parsial. Kemudian komponen yang kedua yaitu adalah biaya hidup. Biaya hidup ini mungkin digunakan untuk kawan-kawan menunjang proses pendidikan. Misalkan ketika ada yang kuliah di Banjarmasin padahal rumahnya di Surabaya, artinya kawan-kawan perlu ngekos, dan biasanya biaya hidup ini digunakan untuk bayar kos, kemudian transport untuk menuju kampus dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga yang kawan-kawan dapatkan ketika mendapatkan beasiswa adalah biaya buku. Nah, biasanya biaya buku ini diberikan untuk menunjang juga proses pendidikan kawan-kawan, untuk membeli buku-buku yang sesuai dengan program studi atau keilmuan kawan-kawan. Kemudian komponen keempat yang diberikan beasiswa yaitu adalah biaya penelitian. Biaya penelitian ini biasanya digunakan ketika kawan-kawan sudah memasuki di semester akhir atau di semester, kalau S1 itu di semester 6, 7, 8 untuk bersiap melaksanakan tugas akhir atau skripsian kawan-kawan. Jadi biasanya ada beberapa beasiswa yang memberikan biaya penelitian itu untuk kawan-kawan bisa melaksanakan kegiatan penelitian yang nantinya berguna sebagai tugas akhir atau skripsi. Kemudian komponen beasiswa selanjutnya yaitu tunjangan awal kuliah. Tunjangan awal kuliah ini biasanya diberikan untuk baik itu mendaftar kuliah dan lain sebagainya, yang memang sifatnya diberikan sebelum kawan-kawan menuju semester 1 di perkuliahan. Kemudian yang selanjutnya atau komponen selanjutnya yaitu tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini diberikan misalkan ketika kawan-kawan ada beberapa beasiswa yang memberikan tunjangan keluarga, misalkan seperti LPDP kalau kawan-kawan kuliah ke luar negeri, kemudian kawan-kawan bisa membawa istri maupun anak diajak untuk ke sana, dan itu biasanya ada tunjangan untuk keluarga, bisa dibiayai untuk hidup selama si suaminya tadi menempuh pendidikan baik itu S2 maupun S3. Kemudian komponen selanjutnya yang bisa kawan-kawan terima dari beasiswa yaitu tunjangan tujuan studi. Jadi misalkan ketika kawan-kawan kuliah di Jakarta padahal kawan-kawan asli orang Banjarmasin, jadi ada tunjangan untuk PP berangkat dari Banjarmasin ke Jakarta maupun dari Jakarta ke Banjarmasin. Itu juga tergantung si pemberi beasiswanya. Dan komponen beasiswa selanjutnya yaitu dana pengembangan. Dana pengembangan ini biasanya digunakan untuk peningkatan kompetensi kawan-kawan melalui kegiatan seminar, melalui kegiatan workshop dan lain sebagainya, atau juga terkait prestasi kawan-kawan. Jadi bisa misalnya diberikan dana untuk mengikuti kegiatan perlombaan yang nantinya buahnya adalah menghasilkan sebuah prestasi. Nah, itu mungkin komponen-komponen beasiswa yang bisa kita temukan ketika kawan-kawan menjadi penerima beasiswa. Tentu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada yang memang memberikan keseluruhan komponen ini, 8 ini, atau mungkin ada juga beberapa beasiswa yang mungkin hanya memberikan 3 komponen, 5 komponen, bahkan hanya 1 komponen. Jadi tergantung beasiswa apa yang kawan-kawan ikuti dan kawan-kawan menerima sebagai penerima beasiswa itu. Itulah tadi terkait komponen beasiswa. Di video selanjutnya saya akan bahas terkait komponen beasiswa unggulan yang saya dapatkan untuk memotivasi kawan-kawan agar bisa bersemangat di pendaftaran beasiswa unggulan 2023. Sampai jumpa.